Baik, pemirsa, pekan lalu mencuat isu agar pemilihan umum 2024 diundur 1 atau hingga 2 tahun. Akibatnya muncullah kubu pro dan kontra pemirsa terkait dengan isu ini. Kira-kira siapa yang menjadi pencetus munculnya isu tersebut dan bagaimana respon partai politik, ormas, bahkan hingga pemerintah. Tetapi sebelum jauh ke sana pemirsa, saya ingin ajak Anda untuk melihat asal mula isu terkait dengan pemilu 2024 ditunda, siapa pencetusnya. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar lah yang menjadi pencetus ide supaya pemilu 2024 ini ditunda 1 atau hingga 2 tahun. Dan ini ia katakan pada tanggal 23 Februari 2022. Berangkat dari ide inilah, dari wacana inilah kemudian muncul berbagai sikap, khususnya dari kubu yang pro terhadap wacana yang dilayangkan oleh Muhaimin Iskandar. Yang pertama adalah Partai Golkar serius untuk mengkaji wacana pemilu 2024 ditunda. Kemudian ada juga Partai Amanat Nasional atau PAN yang secara gamblang menyetujui wacana tersebut. Dan kalau kita melihat bahwa ada dua isu yang diangkat di sini yang menunjukkan atau menjadi alasan mengapa pemilu 2024 harus ditunda, yaitu adalah isu ekonomi dan juga pandemi. Menurut Muhaimin Iskandar, kondisi ekonomi Indonesia yang stagnan 2 tahun terakhir saat ini sudah mulai mengarah positif, sehingga momentum perbaikan ekonomi sebaiknya tidak digelar pemilu karena berpotensi mengganggu ekonomi. Nah, pertanyaannya, betulkah isu ekonomi jadi alasan satu-satunya bagi Muhaimin Iskandar melontarkan wacana tersebut atau ada alasan lain? Atau mungkin Ketum PKB ini sedang cari perhatian dengan melempar wacana yang kontroversial? Kita tidak tahu. Dan berikutnya pemirsa, saya akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana respon tanggapan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait wacana yang dilayangkan Ketua Umum PKB berikut ini. Tetapi sekarang ada wacana dari teman-teman partai politik yang menginginkan adanya masa perpanjangan presiden. Saya ingin menyatakan Nasdem belum tertarik membahas masalah ini. Itu jelas, dia belum tertarik. Kita ingin mengkonsolidasikan seluruh urusan yang lain dan kita menghormati pikiran dari kawan-kawan dari partai-partai politik lainnya yang mungkin mempunyai suatu argumentasi tersendiri, pikiran dan kerja tersendiri untuk mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang. Kita telah lakukan semua upaya kita, termasuk terakhir adalah kesepakatan antara eksekutif dengan DPR menempatkan jadwal pemilu. Saya pikir sudah menjawab semuanya. Nah, kalau namanya kereta apinya udah jalan nih. Benar-benar cepuli. Harapan saya tentu kalau masalah penundaan jangan tertunda. Baik, pemirsa, itu tadi kita sudah simak statement dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menurutnya adalah tidak perlu atau jangan menunda pemilu 2024 karena ibarat kereta ini sudah berjalan, peluit sudah ditiup. Bagaimana kemudian respon atau sikap dari organisasi masyarakat Islam di Indonesia menyikapi wacana yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar? Kita akan lihat datanya di sini. Ada 3 statement di sini yang kami rangkum pemirsa. Yang pertama saya ajak Anda untuk melihat statement yang dikatakan oleh Sekjen MUI Amir Syah Tambunan yang mengatakan ini atau penundaan pemilu 2024 akan menjadi presiden yang kurang baik dalam membangun demokrasi ke depan. Berarti kontra ya, sudah jelas posisinya di sini. Berikutnya, Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah mengatakan sebaiknya wacana menunda pemilu diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang. Berikutnya, hal yang mengejutkan muncul dari Ormas PBNU. Dalam hal ini dikatakan oleh Gus Yahya yang merupakan Ketua PBNU yang mengatakan, saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dihadapi oleh bangsa ini. Pemirsa, tahukah Anda sebetulnya apa sih yang menjadi bahaya ketika pemilu 2024 dipaksakan ditunda tanpa ada landasan hukum yang jelas? Hal ini disampaikan oleh Saiful Anam yang merupakan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia. Yang pertama, tidak mungkin pemilu diundur tanpa amandemen konstitusi pemirsa. Karena jika pemilu ditunda tanpa amandemen, maka akan terjadi
3 hal yang sudah kami paparkan di sini. Kita lihat yang pertama, krisis konstitusi. Yang berikutnya adalah membahayakan keutuhan bangsa dan juga akan terjadi perebutan kekuasaan. Sehingga hal ini pemirsa akan membuat suasana dalam negeri Indonesia termasuk juga suhu politiknya menjadi sangat panas dan berpotensi untuk terjadi konflik. Inilah yang harus kita hindari. Tadi kita sudah lihat bagaimana respon dari ormas Islam, kemudian juga dari pihak partai politik. Kemudian bagaimana pemerintah menyikapi atau merespon wacana yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB. Kita lihat dikatakan oleh Valdo Maldini yang merupakan staf khusus Mensesnek yang mengatakan 2 poin pemirsa. Yang pertama, Presiden Jokowi tidak ambil bagian. Sekali lagi saya pertegas di sini, Presiden Jokowi tidak ambil bagian dalam wacana penundaan pemilu 2024. Karena apa? Karena Presiden sudah fokus pada pemindahan ibu kota ke kota Nusantara. Memang sampai dengan saat ini peraturan KPU yang mengatur tentang pemilu 2024 masih belum disahkan. Tetapi ini sudah ada, sedang dalam pembahasan oleh pihak legislatif dan juga eksekutif. Tahapannya pun juga sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Kita akan lihat step by step-nya. Sebetulnya kalau kita lihat di tahun 2022, 1 sampai dengan 7 Agustus atau beberapa bulan lagi pendaftaran partai politik sudah mulai dilakukan. Kemudian pembentukan PPK, PPLN, PPS mulai dilakukan pada bulan Oktober hingga Januari 2023. Kemudian pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei pendaftaran pada tahun 2023, pendaftaran calon anggota DPD, DPR dan juga DPRD. Kemudian di tanggal 7 sampai dengan 13 September 2023, pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres. Tanggal 1 sampai dengan 16 September 2023 ini adalah verifikasi dokumen. Dan 9 hingga 15 September 2023 adalah pemeriksaan kesehatan. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat tahapan pemilu 2024 selanjutnya. Pada tanggal 11 Oktober 2023, maka akan ditetapkan itu pasangan Capres-Cawapres, kemudian DCT, DPD, DPR, dan DPRD. Kemudian pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 9 Desember juga itu ada momen masa penyelesaian sengketa pencalonan. Dan kita lihat 14 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024 ini akan memasuki masa kampanye. Sedangkan khusus di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari 2024 ini adalah momen bagi seluruh kandidat legislatif dan juga pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan kampanye atau iklan di media massa. Dan pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilakukan pemungutan serta penghitungan suara. Barulah pada tanggal 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024 akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi sudah jelas di sini pemirsa, ada tahapannya, ada rangkaiannya, tanggal dan juga keterangannya. Ini sudah ada semuanya. Jadi para elit politik sudah sebaiknya tunduk pada amanah konstitusi, yaitu bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Kalaupun ingin melempar wacana, lemparlah sesuatu yang sifatnya mengedukasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika memang tujuannya adalah untuk cari perhatian atau mendongkrak popularitas hingga elektabilitas jelang pemilu, cobalah mencari isu lain yang lebih mendidik dan tidak berpotensi memecah bangsa. Pemirsa, itu tadi adalah at large untuk kali ini. Saya akan kembalikan ke rekan Egan. Silakan Egan. Terima kasih atas informasinya Reno Reksa dalam segmen at large.